Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam pengajian atau mengulas dan membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada kesempatan ini akan membacakan tentang fi ihya'id dajajata radhiyallahu anhu, tentang menghidupkannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, menghidupkan hayam. Zakaru annahu ja'at imra'atan ma'awaladiha ilal gausi wa sallamat waladaha ilaih wa qalat hadza waladi sallamtuhu ila hadratika liturabbiyahu fa'adahul gausu fil khalwati. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Perempuan tersebut memasrahkan, menitipkan putranya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tentunya kalau bahasa orang Kulon mah mau mondok, dipasrahkan di pondok kepada kiai, dititipkan, dititipkan kepada kiai. Waqalat, dan perempuan tersebut berkata, ini adalah anakku, aku akan memasrahkanmu, aku menitipkanmu kepadamu, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kepada kamu. Tujuannya supaya engkau mendidik, mengurus ini anak, dididik dalam bidang agama, ya. Jadi diserahkan si anak tersebut kepada kiai, dititipkan, dipasrahkan, ya. Sampai dewasa itu Bang ya. Dewasa ya. Ya kalau bahasa sekarang mah anak simkuring dititipkan, dipasrahkan ke ajengan ke kiai, mangga eta mah diurus ku kiai, diajar ngaji, rek dibeureum, rek dihideng, rek dibek lintah, asal ulah paeh be anak simkuring jadi dieu. Mangga eta mah kumaha kiai bae. Ulah ya istilah kode pendidikan formal. Digebuk seetik di pengajian, undung lapor ka kolotna oon bin polongo, lah ditanggapi atau kurek berkahna ilmu, mal berkah ilmu guruna dilawan, padahal digebuk punyereku penggaris mah baheula mah normal biasa itu mendidik. Jadi ulah ditanggapi ulah undungan lamun anak ngadu teh tak ima dipasrahkeun Tuan Syekh Abdul Qadir itu jauh pikeun dari selang beberapa saat, hari ketemu hari, minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, tahun ketemu tahun, ternyata anak ini cerdas. Tahu seperti jalan ini. Ada kelebihannya anak ini cerdas, ada kelebihannya. Bahan jadi ulama besar. Maka jarang seorang santri ngajinya rajin, hafalannya rajin, cerdas, puasanya rajin, bangun malamnya rajin, ibadahnya rajin, jarang. Yang ada sebaliknya, terkadang secara umum gini, udah kamu ngaji aja, ngaji. Iya. Mendingan ngaji baik. Gitu. Ini mah ada orang ngaji enggak, nu aya puasa bae di pesantren, tidak bisa ngaji nah. Sebab nu yang bisa ngaji mah kudu bita'alum. Mana ada kiai ditanya, mana si Fulan telok ngaji seminggu 2 minggu, oh puasa, sini kamu, kenapa kamu tidak ngaji? Ini kan kamu sekarang puasa, ambil makanan, sudah dibuka di depan kiai. Ya ngapain puasa kalau nggak ngaji mah? Iya, sama aja gitu. Ya. Mendingan kena ngaji rajin, puasa enggak, itu mau opo maning. Teramat sempurna orang, termasuk teman mengotong, rajin yang ngaji, otaknya cerdas, hafalnya hebat, puasanya rajin, bangun malamnya itu jangan diomong. Iya. Ini kalau kita dipilih
Kan rata-rata gangguan itu di pesantren. Mental. Ketika orang rajin puasa, rajin riado, itu karena ngaji males. Memang benar. Iya, iya. Godaan memang disinggung. Disinggung di dalam kitab Johor Maknun goge. Disinggung. Hati-hati ke para santri, setan menghiasimu dalam menurut ilmu. Dihiasi apa? Oleh amalan dan aurat yang bakal mengganggu aktivitas pengajianmu menurut ilmu, kecuali diarahkan ku kiai. Ini memang tidak terganggu. Lain lagi itu halnya. Memang rata-rata begitu, Rik. Rata-rata orang yang rajin puasa di pesantren itu ya, rajin puasa, Iya. itu karena ngaji jarang. Rajin puasa lagi. Mau jauh eta jelema kadituna jadi dukun. Eta mah Iya, ngomong ya, pasti. rajin yang ngaji, otaknya cerdas, itu jangan ngomong lah sempurna. Antara rata-rata gitu, mantap secara umum geus mendingan ngaji bae ngabusuk. Kayak puasa mah ya, Senin Kamis bae cukup. Puasa mah Senin Kamis bae cukup. Mantap ada kiai geus puasa mah cukup Senin Kamis. Nah itu tujuannya. Maju. Atau sekarang memang diarahkan. Ada, diarahkan oleh sebagian gurunya. Ada ngaji jarang nu aya riado redo gedeng taparukan gedeng syukurannya apa namanya? Kayak kali itu nama ngaji henteu. Oh, ada udang di balik batu. Sekarang tuh ada banyak. Banyak ya. Makin banyak. Ngaji jarang, kira ngaji nah. Nu aya riado dari riado. Nah itu godaan. Itu disinggung. Bukan dalam kitab macam-macam. Bukan dalam kitab fikih, bukan dalam kitab tasawuf, bukan kitab apa akidah. Dalam kitab Johor Maknun disinggung dalam pembukaan. Hati-hati kepada santri tergoda, tertipu. Ya, kecuali diarahkan oleh gurunya memang persegi. Intinya tata cara belajar mencari ilmu, guru dan murid harus mengikuti tata cara kitab Ta'lim Muta'alim. Karena Ta'lim Muta'alim itu adalah adab seorang penuntut ilmu dan juga gurunya. Berkah kumaha gitu. Intinya ilmu kalau ingin berkah harus mengikuti tata cara ta'lim muta'alim, baik murid apalagi gurunya. Nah itu setelah beberapa saat karena cerdas, nah tahu nih Rojalani karakter orang ini nih, hebat. Dihalwatkan beliau, ditempatkan halwat. Kalau bahasa kita matapa, menyepi. Oh iya. Segini bahannya nih, pandai ini orang nih, ngajinya hebat. Dikasih ruangan khusus apa gimana? Khusus. Belum bahasa sekarang macam calon wali mah ya. Iya iya. Nggak tidak semua murid dihalwatkan. Tidak semua murid oleh dosen-dosen dihalwatkan, ditempatkan. Kaseriado tidak semua. Bagaimana ketahuan ini kebaca. Oh udah kelihatan dari auranya kebaca. juga ya. Dari auranya ketahuan. Nah, tuh setelah itu baru lama setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun mungkin ya. Datanglah ibunya menjenguk sambangan. Iya, silaturahmi gitu ya. Silaturahmi menjenguk. Iya, menjenguk. Setelah menjenguk, itu pun posisi anak sedang riadoh, sedang puasa, sedang halwat. Mungkin diizinkan oleh atas dasar gurunya. Tuhan Jalani bertemu juga. Ketika bertemu dengan anaknya itu paroat nahi pandaipan kurus krempeng. Waduh. Lemah. Saking puasa terus. Iya, kurus krempeng lemah. Nah, di satu sisi itu perempuan ya melihat kurus krempeng lemah, makan apa ini anak saya, dikasih makan apa? Padahal kan tadi udah dipasrahkan ya. Ya. Ini santrinya masih santriwati apa santri cowok, Mang? Laki lah. Oh, laki. Ya. Laki. Padahal tadi udah dipasrahkan ya, tapi memang hati nurani ibu nggak bisa kan? Gitu. Ini udah ketanggung jawab Tuhan sudah jalani. Nah, makannya apa? Ruko khubzi syair. Roti garing dari kacang syair. Roti garing dari Roti kacang. kering. Ya kalau kita mau Iya. bahasanya mutih lah gitu ya. Iya, iya. Mutih tanpa ikan. Lawan bahasa kasarnya mah tempe bongkrek, oncom gejos gitu. Gitu. Kalau kita mah mutih tanpa ikan. Kalau di sana mah roti kering. Itu roti, maksudnya oncom ngejas itu gimana? itu bahasa orang-orang dulu lah. Nah, kalau di kita mah kok anakku mutih nggak pakai apa makannya?
Kalau di sana mah roti kering ya, Iya, tanpa roti. ada temen. Pokoknya roti yang nggak enak aja mungkin, roti kering. Ini dikasih susu buat murid Ya, mang. itu. Seolah-olah ibunya kasihan kan, mengadulah Parohat ilal Gaus, mengadu. Ketika mengadu, datang ke Tuan Sudrilani, Parohat suya kululah manda jaja. Gurunya mah mau makan daging ayam, panggang ayam, daging, rendang segala macam. Iya. Tuan Sudrilani, Iya. Masih ada alasannya itu mang. kok anak saya dikasih roti kering, ya roti yang Iya. sudah memang Kesaan lah gitu kayak ya. roti kering lah, atau nasi putih, atau bahasa kasarnya tepe bongkrek oncom gejos. Kok gurunya mah makannya rendang, daging ayam, opor, waduh, gimana ini? Dia nggak nerima seolah-olah. Padahal kan tadinya dipasrahkan ya. Udah dipasrahkan nah, Tapi harus terima. kami tahu anaknya ini calon ulama, anaknya ini calon piwalin, tidak bakal terganggu oleh pengaruh oleh ibunya, nggak jadi masalah. Kerjaannya tahu lah, gitu. Kayak orang mau masuk Iya. Islam nggak perlu izin ke orang tua. Tapi ketika orang tuanya tidak setuju setelah masuk Islam, artinya marah, tetap seorang anak itu harus menyikapi secara lembut dan etika yang tinggi, beradab, tidak boleh membentak, bahkan kudu lebih baik. Sama ini juga. Kok ininya mau makan daging ayam, opor. Pak Kolat, perempuan itu ngomong, ya Gausu, anna hadorotakum takula manda jajahatul bilani. Di payun tuan iya tersaji daging ayam, makanan enak. Wawaladi yakuluhu bijasair, sedangkan anakku memakan kacang sair, memakan roti kering dari kacang sair. Ya roti nggak enak lah, bahasa kita roti kering. Hambar gitu ya. Hambar. Ari tuan, hidangannya enak-enak. Ari anak saya dikasih roti kering yang nggak enak, mutih. Kalau bahasa kasarnya dikasih tempe bongkrek, oncom gejos gitu. Nah, maka bagaimana anak saya tuh lihat, sehingga anak saya menjadi Krempeng. menjadi krempeng kurus. Iya. Protes kan? Protes, seolah-olah protes kepada Tuan Syabal Jilani. Padahal tadinya udah dititipkan dia. Mau dibekelin, mau diijo, mau di permak, yang penting jangan mati aja anak saya. Udah dipasrahkan lah ibaratnya ya. Dipasrahkan. Tapi memang ruh hati nurani ibu ya, Tuan Jilani nggak marah. Senyum Karena kali beliau ya. tahu, sekalipun ibunya protes, anaknya bahagia itu tidak karena jadi wali itu nggak perlu izin dari ibu, Iya, dari ibunya. jadi ulama. Ya itu mah hati nurani. Nurani ya. Artinya pantas apanya, wajar lah apa bahasanya, logis. Hati nurani seorang ibu kepada anaknya. Itu falameta kalau gak Ustaz Zurani tidak komentar. Tidak komentar. Itu diem aja apa Nah. gimana itu ya? Oh, tidak komentar. Terus dalam tidak komentar. Tapi ibunya dalam hati di sini menggerutu. Menggerutunya begini. Memang iya. Kalau orang sudah jadi besar, itu akan tercapai keinginan. Ya. Mungkin anakku sedang pahit dulu. Pahit ya Pahit benar. dulu. Tuh menggerutunya ibunya itu ya, menggerutu di dalam hati, atau mungkin ini dalam upaya mendidik gurunya. Kalau dia sudah berhasil, apapun yang dia mau akan Pasti tercapai. kecapai ya. Karena ini mah dalam proses mendidik, artinya berakit-rakit apa Ke sih? hulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit ke hulu, dulu. bersenang Iya. kemudian. Nah itu menggerutu seolah begitu dalam hatinya. Ibunya ketahuan kalau jalani. Padahal dalam hati ya. Ya berapa hati ketahuan. Lalu kan nggak ngomong. Nah bahasa isyarat menjawab kalau jalani atas gerutuan. Iya. Bahasa hati ibunya itu diambillah ayam yang bekas dimakan itu, tulang belulangnya, tinggal iya. tulang belulangnya. Kan kalau diopor hancur ya, apalagi Iya, kalau iya, ayam hancur lah, dipasak di Timur Tengah itu empuk bener-bener. Daging kambing juga empuk Iya. di sana opennya. Itu daging ayam yang tulang belulang sudah hancur Hidup. di depan ibunya itu. Iya. Ya ada jajah kumi. Hayam, bangunlah, hiduplah. Hidup. Kan tulang doang, Mang. Iya, bismillah dengan izin Allah. Hidup ibunya gini aja bengong. Bismillah dengan izin Allah. Alladzi yuhyil itu. Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah
hancur wahya romim, yang sudah hancur. Pahaya Allah udah aja, Allah menghidupkan kembali. Itu kan di sini, kumi biiznillah allazi yuhyil idzama wahya romim. Berdirilah, hiduplah wahai hayam dengan izin Allah. Itu yang Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Pahaya Allah ada jajah. Kemudian Allah menghidupkan hayam yang sudah hancur itu. Nah, hidup ketahuan, hidup lagi dari piring. Itu si ibunya itu ngibrit gak, lari gak? Enggak lah. Diem. Enggak. Paling tercengang-cengang dong ya. Ibunya juga kan ibunya juga di satu sisi dia memang sikoh kepada gurunya, Iya. kepada Nur Jalani, percaya. Di satu sisi punya hati nurani keibuan, ya artinya wajar. Wajar ya. Wajar lah, Nur Jalani tahu. Faqala laha uridu ayakuna waladaka hakadha. Tuan Syekh Jalani berbicara gini ke ibunya, ke ibunya Iya, bicara apa itu, Mang? gitu. Uridu ayakuna waladaka hakadha. Saya menginginkan anakmu seperti ini. Jadi Iya. Tuan Syekh Abdul Jalani berkata kepada ibunya, saya menginginkan anakmu seperti ini. Artinya bisa menghidupkan hayam yang sudah mati. Begitu. Ya, ada karomah yang tadi Ya, dilimpahin Abdul ya. Jalani itu tulang belulang hayam sisa makanan kan hidup kembali. Iya. Kata Abdul Jalani kepada ibunya, tuh yang aku inginkan anakmu seperti ini, bisa menghidupkan hayam yang terjadi tulang belulang menjadi hidup kembali. Gitu. Bisa digoreng lagi dong. Ya, hakaza. Tuh, Pak Ida waswala ya dirutbah, ketika anakmu nyampe kepada martabat makom kemuliaan, makom kewalian, makom haromah, apapun yang dimau pasti bisa. Hanya saja seorang wali tidak akan menuruti hawa nafsunya kecuali atas dasar perintah dan tuntutan untuk membuktikan kayak ini. Ya, benar. Itu kata beliau berbicara kepada ibunya, diterangkan gitu ya. Ayo tuh amin aroda, mau apa kalau sudah menjadi martabat makom yang tinggi, menjadi aulia ulama Allah. Ayo tuh amin. Makanan yang mana yang nggak bisa didapatkan? Bisa Semua. tapi hanya saja para ulama, para wali tidak mengikuti hawa nafsu itu, kecuali membuktikan sesuatu seperti ini atas hikmah. Ini kan ada hikmah ini. Iya, Hikmah ibu itu artinya hikmahnya menerima, kecuali atas dasar perintah dan hikmah. Ayahku lala basa, tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Jadi kalau sudah kalau sudah sampai kepada martabat makom kewalian, ya makom yang tinggi, ayo tu amin aroda, mana saja makanan yang dia inginkan, silakan makan, silakan datangkan. Itu laba saleh, nggak jadi masalah baginya di dalam memakannya. Tadi itu kan, Iya. seorang walimah tidak akan mengikuti hawa nafsu, tidak akan jor-joran. Ketika dia ingin membuktikan seperti tadi, itu ada hikmah, pelajaran bagi seorang perempuan. Faqalat, kemudian itu perempuan setelah menyaksikan hayam hidup kembali yang sudah remuk tulang belulang. Jadi faqalat, kemudian perempuan itu setelah menyaksikan hayam bisa hidup kembali, dan mendengar penjelasan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, mendengar penjelasan faqalat, itu perempuan berkata, kharajat min ba'ti waladi, kalau gitu mah saya akan melepaskan tangan cinta kepada anak saya. Ada lepasan sepenuhnya gitu. Ya, sepenuhnya, artinya tidak akan merasa prihatin, tidak akan merasa ocon, resep ke anak. Geus kuat mah pasrah sumerah 100% katuan, moal aya rasa karunya. Moal aya rasa karunya. Akhirnya dipasrahkan 100%. Itu. Ku ibuna fal amru ilaik. Sekarang mah menjadi apapun menjadi urusan Tuhan. Silakan cuma anak saya. Saya sudah lepas rasa karunya, rasakannya itu seorang ibu. Kalau memang ini jalan menuju kebenaran, kebenaran. Nah itu, akhirnya seorang itu menjadi wali. Ibunya kemana? juga, ibunya akhirnya ya,
Ibunya tinggal lama, kan anaknya jadi makom kewalian aja letak yang lain. Iya. Sudah tidak selang berapa lama, setahun itu ibunya meninggal. Itu ibunya meninggal ya. Iya, meninggal. Apa coba meninggal? Ya karena sababnya memasantren anak ke Solo Jalan, sehingga anaknya jadi Wali itu. wali. Ibunya lupa. Ibunya masuk surga sababiahnya. Iya. Ibunya masuk surga sababiahnya karena dia memasrahkan, Oh, anaknya gara-gara kepada itu, ya. Allah Subhanahu Jalani, dan anaknya menjadi seorang wali, mencapai martabatnya gitu, menjadi seorang wali, sehingga dia mencapai martabatnya pada makom yang mulia. Ya, akhirnya begitulah ya, tentang masalah seorang ibu memasrahkan kepada Tuhan Syabdur Jalani. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, oke, cukup Mang, cukup dimengerti. Ya, demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.